Datang untuk mendengar. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Apa motivasi Anda ketika Anda datang beribadah? Ada sebagian orang datang untuk melaksanakan kewajiban ibadah, tidak salah. Ada orang yang datang untuk ketemu teman. Ada yang datang untuk mempersembahkan korban. Ada pula yang datang untuk melayani Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak lebih baik daripada menghampiri untuk mendengar. Percuma kita melayani Tuhan, percuma kita berkorban, tapi kalau kita datang, kita tidak datang untuk mendengar. Apa itu artinya datang untuk mendengar? Kita siapkan hati kita untuk kita menerima dan mendengar suara Allah. Ada banyak motivasi, tetapi yang terbaik dan yang Tuhan inginkan dan yang menjadi kehendak Tuhan adalah kita datang untuk mendengar. So itu dikatakan tadi, jagalah langkahmu. Apabila engkau datang ke rumah Allah, jagalah langkahmu. Menghampiri untuk mendengar itu lebih baik daripada datang untuk mempersembahkan korban. Mengapa demikian? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, maka kita akan mengerti mengapa Tuhan ingin kita mendengar. Poin yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang berbicara. Allah adalah Allah yang mengutarakan maksud hatinya. Allah adalah Allah yang berfirman. Mari kita baca Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara. God speak. Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. 2 kali dikatakan Allah itu berbicara. Kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang berbicara. Siapakah Anda? Siapakah saya? Tetapi Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Mulai dari zaman dahulu sampai saat ini. Allah tidak berhenti berbicara. Kalau dulu lewat nabi-nabi yang ditulis di dalam perjanjian lama, maka pada zaman perjanjian baru Allah berbicara lewat anaknya sendiri. Yesus yang adalah firman itu. Allah adalah Allah yang mau mengungkapkan isi hatinya, mengutarakan rahasia-rahasianya, mencurahkan apa yang ada di dalam hatinya, pikirannya semua dia curahkan. Dia ingin kita mengerti, saudara. Dan bicara itu tidak hanya secara umum, tapi saya percaya juga Allah itu berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Kepada setiap kebutuhan, setiap masalah kita. Karena Tuhan itu tahu apa yang Anda alami saat ini. Siapa yang saat ini butuh suara Allah berbicara kepada saudara. Saya beritahu bahwa Tuhan itu masih berbicara, saudara. Makanya kalau saudara membaca di dalam kitab Amsal, kalau saudara baca, sebenarnya tema paling penting dalam Amsal cuma satu, saudara. Yang saya ringkas dengan 2 kata, dengarkanlah aku. Cuma itu saja. Jadi kita melihat bahwa Allah itu terus berbicara kepada kita. Tapi apakah kita sudah mendengar? Nah, ini masalahnya. Tentu ada banyak cara Allah berbicara. Allah bisa berbicara lewat situasi dan kondisi, lewat masalah. Allah juga berbicara lewat sakit penyakit. Allah itu berbicara lewat alam. Tapi yang paling penting yaitu Allah itu berbicara lewat firman-Nya. Dan firman ini yang saudara dengar lewat mimbar setiap kali Anda datang kepada Tuhan.
Mimbar adalah tempat di mana Allah menyatakan firman-Nya. So itu mimbar ini saudara-saudara benar-benar sesuatu yang kudus. Doakan supaya pelayan-pelayan mimbar benar-benar kita ini mendengar kehendak suara Allah dan kita sampaikan. Allah adalah Allah yang berbicara. Apa akibatnya kalau kita tidak mendengar suara itu? Saya akan bacakan beberapa ayat dari Amsal pasal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Ayat 33, tapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi sekali lagi saudara, mengapa kita harus mendengar? Mengapa kita datang untuk mendengar? Yang pertama, karena Allah adalah Allah yang berbicara. Dan puji syukur kepada Tuhan, karena Dia masih mau berbicara saudara. Ketika Allah sudah diam, berbahaya. Ada beberapa kali dalam Alkitab bukan? Saat-saat di mana Allah tidak berbicara lagi. Yang kedua, mengapa kita harus datang untuk mendengar? Karena Allah ingin didengar. Matius 17 ayat 5. Allah Bapa berbicara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Perhatikan ini, Bapa tidak berkata sembahlah dia, layanilah dia, tapi satu, dengarkanlah dia. Dia itu adalah Yesus, Yesus adalah firman. Jadi yang kedua karena Allah ingin didengar. Pernahkah saudara berbicara dengan seseorang, lalu orang itu tidak memperhatikan Anda? Ngomong-ngomong, oh iya, terus dia ngomong lainnya, atau dia ngomong sama teman. Kira-kira bagaimana saudara? Mandek aja wis. Buat apa ngomong? Gak dirungokno. Lalu bagaimana ketika Tuhan berbicara dan kita tidak mendengar? Kita tidak memperhatikan. Problem yang banyak terjadi sekarang ini adalah apa saudara? Orang sulit mendengar. Orang lebih senang ngomong daripada mendengar. Orang lebih cepat ngomong daripada mendengar. Orang ingin didengar. Istri-istri banyak problem dalam rumah tangga cuma satu saja. Masalahnya apa? Karena dia tidak pernah didengar oleh suaminya. Banyak masalah itu cuma satu. Karena tidak ada orang yang mau mendengar. Makanya Yakobus berkata apa? Kita harus lambat berkata-kata tetapi cepat untuk mendengar. Inilah saudara-saudara yang ingin Tuhan lihat di dalam kehidupan anak-anaknya. Yaitu ketika dia berbicara, Anda dan saya mau mendengar. Orang-orang tua juga demikian bukan? Kalau saudara punya orang tua di rumah, apa sih yang dipingini orang tua itu? Bukan uang kita, walaupun itu perlu. Tapi dia ingin didengar saudara. Allah pun demikian. Ketika kita datang beribadah, mendengar firman, Allah sedang berbicara. Maka dia ingin kita mendengar. Di dalam perjanjian baru ada satu cerita yang sudah tidak asing lagi tentang Maria dan Marta. Di dalam Lukas pasal 10. Saudara kita tahu semua apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus datang ketemu dengan mereka, maka dikatakan Marta, dia sibuk melayani. Tetapi Maria, dia duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Martanya di mana saudara? Sibuk melayani. Bukan melayani itu bukan tidak perlu. Perlu ada orang-orang seperti Marta. Tapi masalahnya di sini bukan pelayanannya, tapi Tuhan itu sedang ngomong. Kalau Tuhan sedang ngomong, ada waktunya ya kita harus duduk tenang. Nah demikian yang dialami oleh Marta dan Maria. Martanya udah melayani kesel sendiri, dia ngamuk. Ya sengol-sengol, Tuhan Yesus, mau diberitahu ini Maria, aku lagi repot, dia gak mau bantu. Tuhan berkata apa? Marta, kamu terlalu sibuk dengan hal tersebut. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan ingin didengar, saudara. Beri telinga untuk mendengar, saudara-saudara. Yang ketiga, mengapa kita perlu mendengar? Karena ternyata
mendengar dan mendengar itu tidak sama, saudara. Sama-sama mendengar tapi tidak sama. Markus pasal 4 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau boleh saya tambahi mendengar yang kedua, tanda kutip. Sepertinya mendengar tapi tidak mendengar. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Makanya sudah diberitahu begini, masih diperbuat. Ini artinya orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Karena mendengar dan mendengar dalam tanda kutip itu tidak sama, saudara. Saudara bisa mendengar dengan segala macam cara. Saudara yang tidak bisa, mungkin pendengarannya kurang, saudara punya alat bantu. Tapi belum tentu Anda mendengar dalam tanda kutip. Artinya Anda nangkep kehendak Tuhan. Nangkep isi hati Tuhan. Makanya Amsal berkata demikian. Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Amsal berkata apa? Mengarahkan telinga. John Maxwell, seorang pakar leadership. Dalam salah satu bukunya dia berkata, yang paling sulit seorang leadership dan pelajaran pertama dari seorang pemimpin, yaitu dia harus belajar untuk mendengar. Karena seorang pemimpin itu cenderung ngomong, tapi dia tidak belajar mendengar. Saudara. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendengar? Tapi sebelumnya saya akan ajak saudara untuk melihat seorang tokoh yang mendengar tapi tidak mendengar, yaitu Raja Saul. Kisahnya di dalam 1 Samuel 15. Raja Saul ini seorang raja yang mendengar tetapi tidak mendengar. Beberapa kali dia diberitahu firman Tuhan jelas. Yang terakhir firman Tuhan berkata kepada Saul, Saul, Agag harus dibunuh, semuanya ditumpas, termasuk semua hewan, semua harus kamu tumpas. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Saul berperang dan oleh kemurahan Tuhan dia mendapat kemenangan. Apa yang Saul lakukan? Agag tidak dibunuh. Lalu dia kumpulkan lembu-lembu ternak-ternak yang tambun. Lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan apa tidak, saudara? Saudara tahu semua. Samuel datang kepada Saul. Dia berkata, Saul, Saul, mendengar itu lebih baik daripada korban. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Tidak ada gunanya korban-korban ini, percuma. Lembu-lembu tambun percuma. Kalau kamu tidak mendengar, kamu meremehkan firman Tuhan. Dan akhirnya Saul ditolak. Dia mendengar, tapi dia tidak mendengar. Mengapa? Karena dia tidak mengarahkan telinganya. Dia meremehkan firman. Berapa banyak kali kita juga demikian. Kita remehkan firman, saya sudah tahu. Saya percaya kalau kita punya telinga untuk mendengar, kita akan mendengar suara Tuhan di dalamnya, saudara. Kita harus buka hati, arahkan telinga untuk mendengar. Bagaimana sekarang kita bisa memiliki telinga yang mendengar? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dengan baik? Hanya satu saja syaratnya, yaitu kita mempunyai telinga seorang murid. Telinga seorang murid adalah telinga yang bisa diajar, telinga yang merasa butuh pengajaran. Seperti seorang murid ketika dia datang ke sekolah, tidak ada seorang murid yang berkata, aku enggak butuh, fisika apa itu, kimia aku enggak butuh, enggak perlu dengar. Saya yakin dia tidak akan pernah lulus, saudara-saudara. Seorang murid yang baik, dia pasti memperhatikan. Dia memperhatikan apa yang gurunya katakan. Seorang murid itu mempunyai telinga yang bisa diajar, saudara. Yang haus akan pengajaran. Yang mau untuk diajar. Yang mau menerima pengajaran gurunya. Dan itu butuh satu latihan. Saya yakin tidak spontan. Itu butuh satu latihan, saudara-saudara. Saya ambil satu contoh yaitu tentang Samuel. Saudara bisa baca itu di dalam 1 Samuel pasal 3. Samuel waktu masa kecilnya
dia pernah mendengar suara Allah, tapi dia tidak mengerti. Dia tidur dibanguni, Samuel, Samuel, bangun dia. Apa saudara ketika tidur dipanggil oleh Tuhan bisa bangun? Agak sulit bukan? Tapi Samuel tidak, Samuel, Samuel, dia bangun. Dia datang, dia mendengar saudara. Tapi dia belum mendengar, tanda kutip. Dia datang kepada Imam Eli, Bapak mau manggil saya? Tidak, tidurlah kamu. Tidur ya. Gak berapa lama sudah mulai ngorok, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi. Bapak, apa yang perlu saya bantu? Enggak itu, saya enggak manggil kamu. Loh, saya dengar suara orang memanggil saya. Tidak, sudah kamu tidur. Aku enggak akan manggil kamu. Tidur saudara. Yang ketiga kali lagi, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi, datang kepada Imam Eli. Imam, Bapak, iya Bapak, apa yang bisa saya lakukan? Di situ Imam Eli mulai mengerti. Oh ini, anak ini dipanggil sama Tuhan. Lalu Imam Eli berkata, enggak aku enggak manggil kamu, begini aja. Kalau kamu dengar suara itu lagi, kamu katakan, di sini aku Tuhan, berfirmanlah. Dan benar saudara-saudara, pada kali yang keempat Samuel dipanggil lagi. Samuel, Samuel. Dan dia berkata apa? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Berbicaralah ya Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Baru Tuhan berbicara. Saudara. Jadi Tuhan juga mau berbicara tapi dia juga menunggu kita. Kalau kita nggak siap, dia tidak akan berbicara. Banyak kali kan gitu, kita ingin dengar suara Tuhan, kita ingin tahu kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tidak ngomong, kenapa? Karena kita belum siap. Jadi jangan kita salahkan Tuhan, kenapa ya saya kalau tidak mendengar suara Tuhan? Kenapa Tuhan kau tidak berbicara? Jangan tanya Tuhan, tanyalah kepada diri kita sendiri. Sudah. Mungkin kita tidak siap. Ketika Samuel berkata, berbicaralah ya Tuhan, hambamu mendengar. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan dia mengungkapkan segala isi hatinya kepada Samuel, saudara. Tuhan masih rindu mencari telinga yang mendengar, saudara. Biarlah kita datang kepada Tuhan itu, kita siapkan telinga. Kita sendengkan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita rindukan suara Tuhan seperti Samuel berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka saudara, Tuhan akan berbicara dan menunjukkan jalannya kepada kita. Tuhan akan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Itu tergantung kita sendiri. Saya akan tutup dengan satu ayat dalam Mazmur 62 ayat 12 dan 13. Pengalaman daripada Raja Daud. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Luar biasa Daud ini saudara. Kita belum tentu 20 kali berfirman kita dengar satu. Tapi Raja Daud berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Biarlah kita juga mau rindu saudara-saudara. Kita mau rindu dengarkan suara Allah, firman Allah. Karena firman-Nya yang menjadikan kita kuat. Firman-Nya yang menjadikan kita menang. Firman-Nya yang memberikan jalan dalam setiap kehidupan kita. Firman-Nya yang memimpin langkah kita. Firman-Nya yang akan menuntun kita. Firman-Nya adalah janji yang ya dan amin. Dengar firman Tuhan, maka saudara pasti akan menerima berkat-berkat yang luar biasa.